Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinatul Azmi dengan NIM 2402010116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggolongan obat. Apa saja golongan obat tersebut? Obat adalah zat atau campuran zat yang digunakan untuk mencegah atau mengobati, meredakan gejala penyakit pada manusia atau hewan. Obat bisa berasal dari bahan alami, sintetis, atau kombinasi keduanya, dan dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti tablet, kapsul, sirup, salep, injeksi, atau inhalasi. Ada beberapa golongan obat di antaranya. Yang pertama, berdasarkan regulasi. Obat bebas lingkaran hijau bisa dibeli tanpa resep, contoh paracetamol atau antasida. Obat bebas terbatas lingkaran biru bisa dibeli tanpa resep, tetapi dengan peringatan khusus, contoh CTM, dextromethorphan. Obat keras lingkaran merah dengan huruf K hanya bisa dibeli dengan resep dokter, contoh amoxicillin, metformin. Obat psikotropika mempengaruhi sistem saraf pusat dan memiliki potensi ketergantungan, contoh diazepam dan alprazolam. Obat narkotika yang berpotensi menyebabkan ketergantungan berat, contoh morfin dan kodein. Yang kedua, berdasarkan efek farmakologis. Analgesik mengurangi nyeri, contohnya paracetamol dan ibuprofen. Antibiotik membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri, contohnya amoxicillin, ceftriaxone, dan yang lain. Antibiotik menurunkan beban, paracetamol, dan ibuprofen. Antiinflamasi mengurangi peradangan, contohnya dexamethasone, prednisone, dan yang lain. Antihipertensi untuk menurunkan tekanan darah, contohnya amlodipin, captopril. Dan antidiabetik mengontrol kadar gula darah, contohnya metformin dan glibenclamid. Antiemetik untuk mengurangi mual dan muntah, contohnya ondansetron dan domperidon. Yang ketiga, berdasarkan cara kerja. Obat sistem saraf pusat mempengaruhi otak dan sumsum tulang belakang, contohnya diazepam dan kafein. Obat kardiovaskuler mempengaruhi jantung dan pembuluh darah, contohnya propranolol dan furosemid. Obat saluran cerna mempengaruhi sistem pencernaan, contohnya omeprazol dan loperamid. Obat hormonal mempengaruhi keseimbangan hormon, contohnya insulin dan levotiroxin. Bagaimana cara kerja obat? Cara kerja obat terdiri dari farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik mencakup absorpsi, penyerapan obat, distribusi, penyerapan ke organ, metabolisme, perubahan obat di hati, dan ekskresi, pembuangan melalui urin atau fases. Farmakodinamik menjelaskan bagaimana obat bekerja, seperti berinteraksi dengan reseptor, menghambat enzim, atau mempengaruhi DNA. Efek obat bisa bermanfaat, menimbulkan efek samping, atau berbahaya jika berlebihan, sehingga penggunaan harus sesuai aturan.
Jadi kesimpulannya, obat bekerja dalam tubuh melalui proses farmakokinetik, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dan farmakodinamik, interaksi obat dengan reseptor enzim atau DNA untuk menghasilkan efek terapeutik berdasarkan penggunaannya. Obat digolongkan menjadi obat bebas terbatas, obat keras, serta obat narkotika dan psikotropika. Penggunaan obat yang tidak tepat dapat menimbulkan efek samping atau berbahaya, sehingga harus digunakan sesuai aturan dan dosis yang dianjurkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.